Di tengah keruntuhan Perang Dunia Kedua, dunia memasuki era Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua kekuatan utama, bertarung dalam pertarungan ideologi. Melalui perang proksi seperti di Korea dan Vietnam, serta perlombaan senjata dan luar angkasa, hingga ketegangan mencapai puncaknya. Di tengah kedinginan perang ini, Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955 sebagai tanggapan terhadap aliansi militer NATO oleh Blok Barat. Seperti apakah Pakta Warsawa tersebut, dan apakah mereka berhasil menyaingi kekuatan Barat? Setelah kematian Stalin, Blok Timur merayap dalam ketidakpastian. Malenkov, Molotov, dan Khrushchev berusaha mengkonsolidasi kekuatan mereka. Tapi di Eropa Timur, tekanan rakyat memaksa rezim komunis untuk memberikan konsensi politik dan ekonomi. Di sisi barat, NATO menjadi tonggak keamanan, mendorong Uni Soviet untuk merespon dengan serius. Hasilnya, Pakta Warsawa lahir dari kekhawatiran atas ekspansi NATO dan remilitasi Jerman Barat. Dengan penandatanganan di Warsawa pada tahun 1955, Pakta Warsawa lahir sebagai aliansi tangguh negara-negara komunis Eropa Timur, mengukuhkan perpecahan dunia dalam dua blok yang saling bersaing. Dari serangan besar bersenjata nuklir hingga konflik lokal dengan senjata konvensional, fakta ini menjadi kekuatan besar dalam geopolitik dunia. Satu aliansi, satu tujuan menjaga keamanan negara-negara komunis Eropa Timur. Pakta ini menjadi sebuah instrumen dan alat kendali Soviet yang sangat penting di Eropa Timur, di mana bertugas untuk memantau perkembangan politik dan militer negara anggotanya. Secara propagandis, mereka menekankan karakter defensif dan menyoroti ketidaksetujuan akan blok barat. Organisasi ini juga memberikan sebuah landasan hukum bagi kehadiran militer Uni Soviet di negara Eropa Timur, melalui aliansi militer seperti justifikasi kehadiran pasukan Uni Soviet di Hungaria dan Rumania setelah penyepakatan negara Austria tahun 1955. Kemudian ada stasiun tentara Soviet di Eropa Timur untuk memastikan dominasi politik Moskow tetap terjaga. Integrasi militer dalam Pakta Warsawa melibatkan koordinasi perencanaan militer, modernisasi peralatan, serta pelaksanaan latihan gabungan antara Uni Soviet dan negara-negara anggotanya, seperti Jerman Timur, Polandia, dan Cekoslovakia, yang merupakan bagian utama dari pertahanan dan operasi militer di Eropa Timur. Di sisi politik, Komite Konsultasi Politik menunjukkan kesatuan meskipun terdapat ketidaksetujuan akibat kepentingan nasional. Meskipun demikian, Pakta Warsawa tetap menjadi sebuah alat penting untuk mempertahankan pengaruh Uni Soviet di Eropa Timur. Meskipun memiliki koordinasi yang baik, fakta ini menghadapi tantangan serius dari dalam dan luar. Konflik internal dan keengganan negara-negara anggota untuk tunduk pada kendali penuh Soviet melemahkan kesatuan aliansi. Demonstrasi di Hungaria tahun 1956 menunjukkan ketidakmampuan Pakta Warsawa untuk menangani konflik internal. Ekonomi terhambat, dan gerakan anti-Soviet di akhir 1980-an juga menggoyahkan stabilitas aliansi. Keputusan Jerman Timur, Polandia, dan Cekoslovakia untuk keluar dari Pakta menandai akhir dari Pakta Warsawa pada tahun 1991. Gagalnya aliansi ini mencerminkan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Eropa Timur. Dalam pandangan realisme, Pakta Warsawa adalah contoh konkret bagaimana negara menggunakan organisasi internasional untuk meningkatkan keamanan nasional mereka. Didirikan oleh Uni Soviet pada 1955, aliansi ini bertujuan untuk mengimbangi kekuatan NATO dan memastikan keamanan kolektif anggotanya. Namun, dalam kerangka realisme, negara tetap bertindak sesuai kepentingan nasional mereka sendiri, dan aliansi seperti Pakta Warsawa hanya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan keamanan. Hubungan internasional dipandang sebagai persaingan kepentingan nasional di mana kekuatan material menentukan efektivitas organisasi internasional.